Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penghuni surgawi. Perkenalkan, nama saya Arbiata Bagas Prasetyo dengan NIM akhir 0069. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum tentang birrul walidain atau berbakti pada orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Birrul walidain merupakan sikap atau bentuk hormat seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, seperti dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Lalu surat ini pun ditafsirkan oleh Profesor Khuraisy dalam kitab Tafsir Al-Misbah jilid 7 halaman 442, yang mana menjelaskan bahwa ayat ke-23 dalam surat Al-Isra ini menegaskan dua perintah penting dari Allah SWT. Pertama, larangan untuk menyembah selainnya. Ini merupakan penegasan terhadap tauhid, keyakinan akan keesaan Allah. Perintah yang kedua ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia, yaitu berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Ayat ini kemudian memberikan penekanan khusus terkait perilaku terhadap kedua orang tua yang sudah lanjut usia atau lemah. Kita sebagai anak dilarang mengucapkan kata-kata kasar, membentak, atau menunjukkan sikap tidak hormat kepada mereka, bahkan sekecil apapun hal itu, dan sebesar apapun pengabdian kita terhadap orang tua. Sebaliknya, anak diwajibkan untuk senantiasa berbicara dengan perkataan yang baik, lembut, dan penuh rasa hormat kepada mereka. Ini berlaku dalam setiap percakapan yang kita lakukan dengan mereka. Perintah ini ditegaskan dengan menyebut kedua orang tua atau salah satunya dalam ayat tersebut pada kalimat imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, yang artinya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut di sisimu. Bentuk tunggal al-kibara, yaitu usia lanjut, digunakan untuk menekankan bahwa apapun kondisi orang tua, berdua atau sendiri, maka masing-masing harus mendapat perhatian dan bakti dari anaknya. Ayat ini menutup segala alasan bagi anak untuk tidak berbakti, baik saat kedua orang tua masih hidup bersama maupun hanya tinggal satu. Pesan berbakti kepada orang tua ini berlaku baik ketika orang tua masih hadir atau hanya salah satu dari mereka yang masih ada, karena anak tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian kepada mereka. Selain itu, dalam hadis Sahih Bukhari nomor 527 juga ditegaskan kembali tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, yang mana hadis tersebut berbunyi, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha
Qultu summa ayyu qala birrul walidaini. Qultu summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari nomor 527, yang mana hadis ini memiliki arti, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi pun menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Dan Rasulullah pun menjawab, jihad di jalan Allah. Maka dari itu dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini bukan semena-mena merupakan ajaran atau adat turun-temurun yang diajarkan oleh orang tua kita terdahulu, melainkan ini sebuah perintah yang turun langsung oleh Allah, yang diturunkan pada surat Al-Isra ayat 23. Dan ajaran ini juga dijelaskan oleh Nabi sehingga menjadi hadis dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 527 tentang betapa pentingnya kedudukan orang tua dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya mengajak diri saya sendiri serta teman-teman atau pendengar yang mungkin akan mendengarkan video ini, marilah kita jadikan bakti kepada orang tua sebagai amal utama dalam hidup, karena kita tahu bahwa ridho Allah merupakan ridho dari kedua orang tua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pesan saya dimanapun kalian berpijak, jangan pernah untuk melupakan orang rumah, terutama ibu kalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.